Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Hukum Ekonomi Islam kelas A, akan memaparkan mengenai wakaf surat berharga berupa saham dan regulasinya di Indonesia. Tim kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, saya Mutiara Khairunisa, yang kedua Nabila Fitri Amelia, yang ketiga Zalfa Clara Atifah, dan yang keempat Hanif Nur Masai. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan abstrak dari penulisan kami. Terobosan baru dalam mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian diubah menjadi wakaf yang produktif adalah wakaf saham. Saham yang boleh diwakafkan secara umum adalah saham yang berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan, wakaf saham diperlukan regulasi hukum yang mendukung. Maka dari itu, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana Undang-Undang Indonesia mengatur mengenai wakaf saham serta peran akta ikrar wakaf atau AIW saham sebagai alat bukti yang sempurna dari langkah preventif atas sengketa di kemudian hari. Dalam melakukan penelitian ini, tim penulis menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach sebagai dasar penelitian, yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dari penelitian ini dapat disimpulkan secara garis besar bahwa saham yang boleh diwakafkan secara umum adalah saham yang berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan kami. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, wakaf yang selama ini dikenal dan dipraktikkan di masyarakat mengalami perkembangan dan pembaruan pemahaman. Dahulu, wakaf selalu diidentikan dengan objek seperti tanah dan bangunan karena dinilai akan bertahan lama. Namun kini, pemahaman tersebut mengalami perkembangan, di mana wakaf tidak hanya sebatas pada tanah dan bangunan, namun juga kepada benda-benda lain, salah satunya ialah saham. Berlakunya wakaf saham berdasarkan dibolehkannya wakaf uang, wakaf saham masih jarang terdengar dilakukan oleh masyarakat Indonesia, padahal adanya wakaf saham adalah suatu perbuatan hukum yang dibolehkan undang-undang. Saat ini, lembaga wakaf mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Sebagaimana kita kaji pada isi pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa benda bergerak, harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, yang dapat diwakafkan salah satunya adalah surat berharga. Sebagaimana diketahui, saham termasuk surat berharga. Saham sebagai objek wakaf merupakan terobosan baru meskipun sudah disebutkan secara implisit dalam Undang-Undang Wakaf tahun 2004 sebagai surat berharga. Wakaf saham ialah hasil dari perluasan makna harta benda wakaf. Sebagaimana hal ini diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang termasuk dalam surat berharga adalah saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, dari ketentuan inilah kemudian berkembang istilah wakaf saham. Kini masyarakat Indonesia mulai sadar akan gaya hidup sesuai dengan syariat Islam. Tentunya hal ini juga berpengaruh dalam bidang investasi syariah yang dipilih oleh masyarakat. Seperti bank syariah sebagai alternatif umat Islam untuk menabung selain ke bank konvensional. Saham syariah juga hadir sebagai alternatif pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian terjadi perkembangan yang mana saham syariah termasuk menjadi objek wakaf baru di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penulisan kami. Rumusan masalah dari penulisan kami, 1. Apakah hukum positif di Indonesia sudah mengatur secara sistematis dan komprehensif aspek-aspek yang berkaitan dengan wakaf saham? 2. Bagaimanakah peran akta ikrar wakaf atau AIW saham sebagai alat bukti yang sempurna dan langkah preventif atas sengketa di kemudian hari? Tujuan penelitian penulisan kami, 1. Untuk mengetahui apakah hukum positif di Indonesia sudah mengatur secara sistematis dan komprehensif aspek-aspek yang berkaitan dengan saham. 2. Untuk peran akta ikrar wakaf atau AIW saham sebagai alat bukti yang sempurna dan langkah preventif atas sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Kelompok kami menggunakan metode penelitian normatif atau data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan bahan buku pustaka dari berbagai sumber, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pendekatan penelitian yang kelompok kami gunakan adalah pendekatan penelitian undang-undang. Dan sumber data yang kami ambil yaitu pertama, bahan buku primer yang dapat berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda tidak bergerak selain uang. Yang keempat, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.
Yang kedua, ada bahan hukum sekunder, yaitu dapat berupa buku-buku atau ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, jurnal-jurnal hukum dan sosial yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti. Yang ketiga, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang keempat, makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang kelima, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan yang ketiga, ada bahan hukum tersier, yang dimana menjelaskan tentang bahan baku primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kamus hukum, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. Yang terakhir, teknik pengumpulan bahan hukum. Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, seperti kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal hukum. Masuk ke dalam tahap pembahasan, yang pertama, apakah hukum Indonesia di Indonesia sudah mengatur secara sistematis dan komprehensif aspek-aspek yang berkaitan dengan wakaf saham? Wakaf merupakan bentuk perbuatan hukum yang telah lama dijalankan masyarakat, yang mana ketentuannya perlu diatur secara sistematis dan komprehensif, juga mengikuti laju perkembangan zaman supaya tujuan dan manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Wakaf saham diperbolehkan berdasarkan pada hukum wakaf uang, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002, bagian pertama angka 2. Aturan wakaf saham di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan bergerak selain uang. Yang mana di sini terdapat catatan bahwa ketiga peraturan ini belum spesifik, yang mana aturan mengenai wakaf saham masih bersifat umum. Dari ketentuan dalam 3 peraturan tersebut, misalnya ketentuan mengenai persyaratan untuk seseorang atau badan hukum menjadi nazir, ini masih mengacu pada syarat-syarat nazir pada umumnya. Padahal, untuk dapat mengelola saham diperlukan perilaku dan kemampuan tertentu, yang mana nazir harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai pengelolaan dan pengembangan saham. Selain itu, nazir juga dituntut untuk menguasai prinsip-prinsip ekonomi, syariah, sesuai dengan hukum Islam yang menjadi acuan. Aturan-aturan yang bertolak belakang antara saham konvensional dan saham syariah, yaitu yang pertama pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang memperbolehkan wakaf dengan objek saham konvensional. Ketentuan ini ternyata bertolak belakang dan tidak sejalan dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut yang dapat menjadi objek wakaf adalah saham yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan kata lain adalah saham syariah. Lalu, selanjutnya, Kementerian Agama harus segera menyelaraskan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 hingga sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah permasalahan tentang aturan wakaf saham ini dapat menyebabkan keraguan pada calon wakif yang akan mewakafkan saham yang dimilikinya, yang mana dalam istilah hukum kita kenal dengan asas lex superior derogat legis inferiori, yang mana asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan undang-undang yang di bawahnya, kecuali jika substansi peraturan undang-undang yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih rendah. Maka dari itu, Kementerian Agama harus segera menyelaraskan atau menyeimbangkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sehingga sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut. Definisi dan ketentuan saham syariah tidak diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Akan tetapi, suatu wakaf dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut syariah yang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Wakaf. Saham diakui sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan, yang mana yang menjadi pembeda adalah yang pertama akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha. Yang kedua, aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha, dan yang ketiga, aset yang berkaitan dengan efek dimaksud dan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang mana saham syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40 DSN MUI garing 10/2003 adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk yang memiliki hak-hak istimewa sebagaimana pasal 4 ayat 2 sebagai berikut.
Berdasarkan kelima syarat tersebut, kriteria tersebut, baik menurut peraturan OJK maupun fatwa Dewan Syariah Nasional, suatu saham untuk dapat dikatakan syariah atau sesuai dengan prinsip syariah tidaklah harus tercatat dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Intinya adalah bahwa perusahaan dari mana saham tersebut diterbitkan menjalankan usaha yang tidak dilarang oleh hukum Islam dan pengelolaan sahamnya sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat dua model wakaf saham, yaitu yang pertama, wakaf yang berasal dari presentasi keuntungan investor saham, yang mana keuntungannya akan langsung dipotong dari margin penjualan saham. Lalu selanjutnya, pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki syariah online trading system, yang kemudian presentasi keuntungannya akan disisihkan sebagian kepada nazir sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Lalu yang kedua, model wakaf saham yang objek wakaf sahamnya yang berasal dari saham yang dibeli investor yang kemudian diwakafkan, yang mana tata caranya adalah investor menyerahkan saham yang hendak diwakafkan kepada lembaga investasi untuk dikelola yang pada akhirnya memperoleh keuntungan. Dari keuntungan ini akan diperoleh oleh lembaga investasi dan akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf, yaitu nazir. Yang mana kita membahas tentang prinsip-prinsip syariah yang ada di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai prinsip syariah di pasar modal dan atau peraturan OJK yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pasal 1 angka 2 POJK nomor 35/POJK.04/2017. Yang mana wakaf saham juga harus sesuai dengan prinsip dasar yang menjadi patokan yang menentukan tiap-tiap tindakan harus sesuai dengan aturan, yang mana di sini terdapat 4 asas dalam wakaf saham, yaitu yang pertama, asas keberlangsungan manfaat, yang kedua, asas pertanggungjawaban, yang ketiga, asas profesionalitas manajemen, dan yang keempat, asas keadilan sosial. Pembahasan yang kedua yakni peran akta ikrar wakaf atau AIW saham sebagai alat bukti yang sempurna dan langkah preventif atas sengketa di kemudian hari. Langkah dan upaya pencegahan jika terjadinya sengketa wakaf saham harus dibuat dengan akta ikrar wakaf atau AIW, yakni akta ikrar wakaf ini sebagai bukti pernyataan bahwa wakif sudah berniat untuk mewakafkan hartanya untuk dikelola nazir sesuai dengan fungsi harta benda tersebut yang diwakafkan dalam bentuk akta, yang mana untuk kewenangan pembuatan AIW ini dilakukan oleh notaris sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 37 ayat 2 PP nomor 42 tahun 2006 junto pasal 27 Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013. Tata cara pembuatan AIW saham ini sebenarnya sama dengan akta ikrar wakaf atau AIW pada umumnya, yang mana tata caranya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dilakukan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh nazir mauquf alaih, kecuali mauquf alaih adalah masyarakat luas, maka tidak disyaratkan, dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Yang kedua, jika wakif berhalangan hadir, maka wakif dapat digantikan oleh kuasanya dengan disertai oleh surat kuasa yang diketahui atau disaksikan paling sedikit oleh 2 orang saksi. Yang ketiga, jika wakaf sudah lama akan tetapi belum dimasukkan atau belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf, sedangkan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dapat dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf atau APA AIW. Dalam pembuatan AIW harus memenuhi beberapa unsur, yaitu wakif sudah meninggal dunia atau wakif tidak diketahui keberadaannya, dan minimal adanya 2 orang saksi. Dalam hal ini, yang menerima wakaf untuk diperoleh adalah nazir, sedangkan mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif dalam AIW. Jika yang diwakafkan adalah saham dari perseroan terbatas yang bersifat terbuka, maka AIW harus disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan kustodian untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazir, sebagaimana sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013. Dan juga AIW harus disampaikan kepada kantor Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dimasukkan dalam register umum wakaf dan demi asas publisitas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang wakaf nazir, sebagaimana pihak pengelola harta wakaf harus mengurus dan mengembangkan keuntungan saham yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar menjadi produktif yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umum. Nazir dalam hukum wakaf Indonesia yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dalam mengelola harta benda wakaf, nazir mempunyai hak untuk mendapat imbalan. Imbalan yang diperoleh nazir adalah sebagai bentuk penghormatan atas tanggung jawab besar yang dipikul di pundak nazir. Imbalan tersebut tidak boleh melebihi daripada 10% hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Untuk dapat bertindak sebagai nazir, seseorang sebuah
Organisasi atau badan hukum harus memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Wakaf. Sebuah badan hukum untuk dapat menjadi nazir harus memenuhi kriteria berikut. Berdasarkan ketentuan dalam hukum positif wakaf, saham merupakan perbuatan hukum yang diakui serta diperbolehkan oleh undang-undang. Akan tetapi, regulasi mengenai wakaf saham belum sempurna karena masih terdapat ketentuan maupun aturan yang masih umum mengenai wakaf saham dan belum diatur secara khusus, baik saham konvensional maupun saham syariah. Keduanya boleh diwakafkan asalkan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan penerbit efek tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Akta ikrar wakaf (AIU) merupakan bukti yang sempurna atau akta otentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Fungsi akta ikrar wakaf ialah sebagai pegangan bagi nazir agar saham yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali dan menjadi dasar pemindahan hak atas saham untuk kemudian menjadi atas nama nazir. Akta ikrar wakaf saham dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf yakni notaris. Teruntuk pemerintah, Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Majelis Ulama Indonesia untuk menyempurnakan regulasi bagi pelaksanaan wakaf saham yang akan terus dikembangkan di Indonesia. Yang kedua, teruntuk pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia selaku koordinator pengembangan wakaf di Indonesia untuk selalu mendorong terlaksananya wakaf saham di Indonesia agar terciptanya kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan syariah. Naik delman pergi ke kota, pulangnya membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.